Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Abzal Fador dengan NIM 2212121245. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sedikit materi biostatistik dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Profesor Dr. Ilham. Yaitu yang pertama itu adalah nilai terpusat yang terbagi dari 3, yaitu yang pertama rata-rata. Rata-rata ini terbagi menjadi ada median. Median itu adalah nilai tengah. Yang pertama kita urutkan yang paling kecil pada yang paling besar dan didapatkan nilai tengahnya. Dengan rumusnya adalah n sama dengan median n tambah 1 per 2, yaitu untuk kasus jumlah data yang genap. Yang kedua adalah modus. Modus adalah nilai yang sering muncul di dalam tabel tersebut. Yang ketiga misalnya yaitu data berat badan kelas 3D yang ke bidang MCB tahun 2015. Yang kedua yaitu median, lokasi median dengan rumus n sama dengan median sama dengan n tambah 1 per 2, kemudian 52 ditambah 1 per 2 sama dengan data yang ke-26 adalah 50, data yang ke-27 adalah 51. Yang selanjutnya itu adalah modus dengan frekuensi terbanyak adalah 50 karena jumlah mahasiswanya yang terdapat di dalam tabel adalah 50. Selanjutnya, data berkelompok. Cara mengelompokkan data tunggal adalah dengan menggunakan aturan Stranglers, yaitu dengan rumusnya K sama dengan 1 ditambah 3 log N. K adalah jumlah kelas, N adalah banyak data, I adalah range atau K. I adalah interval dalam kelas, range adalah nilai terbesar di akurasi, dihitung dari rata-rata, median, dan modusnya. Kemudian kita masuk ke data yang dikelompokkan dengan menggunakan interval sebesar 4. Berdasarkan hasil tersebut, maka dibuat tabel distribusi berkelompok. Misalnya tabel kelas itu ada 8 kelas, kelompoknya itu dari 38 sampai 69, frekuensinya ada 2, 3, 15, 11, 12, 5, 22. Nah, jumlah kelas pada tabel tersebut di atas 8 disebabkan adanya pembuatan yang dilakukan baik pada jumlah kelas. Selanjutnya rata-rata data berkelompok, yaitu NT nilai tengah, F frekuensi, dan M nomor kelas. Nilai tengah data berkelompok adalah median L1 ditambah 2 per N dikurang C per FM L2N per L1. L1 ini adalah batas tepi bawah dari kelas median, L2 adalah batas tepi atas dari kelas median, N adalah total frekuensi, C adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, FM adalah frekuensi dari kelas median. Selanjutnya misalnya pertama adalah kita cari kelas median yang berdasarkan posisi nilai pertama. Misalnya nilai kelompok itu 38 sampai 69. Nah, frekuensinya itu adalah yang sering muncul dari pertengahan atau frekuensi kumulatifnya. Dengan jumlah data sebanyak 52 buah tersebut, maka posisi median adalah 26 karena terletak pada kelas ke-4, 50 dikurang 53, maka hasilnya L1 sama dengan 49,5, L2 53,5, N 52, C20, FM itu 11. Nah, modusnya itu adalah dengan rumusnya L1 adalah batas tepi bawah dari kelas modus, L2 batas tepi atas dari kelas modus, D1 adalah perbedaan frekuensi antara kelas modus dengan kelas sebelumnya, D2 adalah perbedaan frekuensi antara kelas modus dengan kelas setelahnya. Berdasarkan persamaan tersebut, maka kita dapat menghitung modus data berikut ini. Contohnya kelasnya ada 8, kelompoknya 38 sampai 69. Nah, 49 ini frekuensi kumulatifnya adalah 20 karena 46 sampai 49 frekuensi F-nya adalah 15. Nah, kelas modus pada data berkelompok di atas adalah kelas ketiga, kelompok ke-6 sampai 49. Selanjutnya kita masuk ke nilai sebaran. Misalnya ilustrasi situasinya terdapat 2 buah perusahaan dengan data gaji 6 orang karyawan adalah sebagai berikut. Misalnya perusahaan A mediana 3 juta, perusahaan B mediana 3 juta, median perusahaan A juga 3 juta, median perusahaan B juga 3 juta, maka modusnya tidak ada, perusahaan A sama B modusnya tidak ada.
Nah, kedua perusahaan tersebut memiliki data nilai terpusat sama-sama nilainya. Sedangkan dari data besaran gaji karyawan tersebut, kalau terdapat perbedaan metode penempatan gajian diberikan kedua perusahaan tersebut, maka data tunggalnya adalah range perbedaan antara nilai tertinggi dan nilai terendah. Selanjutnya kita masuk kuartil dan persentil. Untuk mencari kuartil, desil, dan persentil data tunggal yang harus dilakukan adalah pertama kita urutkan data yang terkecil dan paling terbesar. Kemudian kita cari lokasi kuartil N per K dengan desil ND, persentil NP yang berada dengan kuartil adalah posisi kuartil, dengan desil adalah posisi desil ke D, misalnya 1, 3, 4, 5, 6 sampai 10, maka desil ke 8 dan ke N adalah banyak data. Kemudian variasi dan kemudian standar deviasi untuk mencari data populasi tunggal. Kalau standar deviasi untuk data sampel dengan tunggal adalah S sama dengan kuadrat S per 2. Kemudian standar data berkelompok kuartil dengan rumusnya adalah K adalah kuartil ke K, I adalah intervensi kelas, L batas tepi bawah kelas kuartil, NK adalah letak kuartil ketiga, N adalah banyak data, adalah frekuensi kumulatif. Kalau desil, D-nya adalah desil KN, I adalah interval. Persentil, P adalah persentil KN, I adalah interval, X adalah letak persentil, P adalah banyak data, F kum adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil. Kemudian adalah standar deviasi. Standar deviasi data populasi dikelompokkan standar deviasi data dengan sampel skena. Kemudian uji hipotesa ini dibaca juga dengan null hipotesis atau hipotesis nol. Adalah pernyataan yang isinya kontradiktif terdapat hipotesis NH didukung dengan hipotesis alternatif lebih besar atau tidak sama dengan pernyataan yang diberikan. Langkah kedua mendapatkan tingkat keyakinan dalam merancang kriteria keputusan, maka digunakanlah kriteria tingkat keyakinan untuk diuji tingkat keyakinan ini. Sekian, hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kelebihan, mohon dimaafkan. Saya Rangga Salvador dari kelas 3D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.